Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan tausiah dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa kita ambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, tawakkaltu alaika ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para kiai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang, khususnya sewilayah Kecamatan Karangploso, semua pengurus Karangploso ngaji bareng. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas surat Az-Zukhruf ayat 64 tentang masalah seberapa sulitkah kita menyeberangi sirotol mustaqim itu, sehingga orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu mengkiaskan bagaikan rambut dibelah 7, katanya sih begitu. Malam hari ini nanti kita bongkar, kita kupas maksud daripada guru-guru kita, orang tua kita dulu mengkinayahkan tentang masalah sirotol mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita nggak bisa membayangkan Pak pada saat itu orang tua kita menggambarkan besok itu di akhirat, setelah kita dihisab. Itu orang tua dulu.
Setelah hari penghisapan yaumis sa'ah, kita disuruh untuk nguwat sirotol mustaqim. Barang siapa yang selamat, dia berjalan di atas jembatan mustaqim, maka dia akan masuk surga. Lah gitu ya. Tapi jikalau dia tidak selamat, maka jatuhlah dia beribu-ribu tahun sampai ke dasar neraka. Satu harinya itu kan jatuhnya beribu tahun, lagi nyampe dasar. Satu harinya di sana dihitung waktu di dunia 50.000 tahun hitungan waktu dunia satu hari sana. Bon, jadi pegel, rutuwe iku pegel. Kita nggak bisa memikirkan bayangannya bagaimana sih di situ. Padahal ketika hari kebangkitan besok, iki ngomong syariat dulu, kalau gak ngelambiar, engko gak ngelambiar. Sesuai dengan amaliyah waktu di dunia. Ulaika kal an'am balhum adol. Ada seseorang itu ketika dibangkitkan kembali dari kuburnya, ada yang kepala kambing, ada yang kepala babi, ada yang kepala ular, dan lain sebagainya. Nah, itu karena ketika saat di dunia sifat-sifat yang ada pada dirinya yang menyerupai kal an'am itu belum disucikan. Akhirnya muncul seperti itu. Udah, kita cuman hanya sepintas saja berbicara dari sudut pandang syariah. Kita lebih intens membahas dari sudut pandang hakikat. Dibuka di dalam surat Az-Zukhruf ayat 64. Barang siapa yang saat di dunia belum menemukan Siratal Mustaqim dan melewati, jangan harap di sana nanti akan tahu mana Siratal Mustaqim panjenengan. Gak akan bisa. Barang siapa saat di dunia sudah sering melewati Siratal Mustaqim, maka di sana laksana seseorang yang gak ikut nguwot, laksana numpak jaran, numpak kebo, numpak sapi, numpak wedus, korban itu maksudnya. Kayak gitu tuh diceritakno, sesuk kuwi nek korban sapi di sana numpak sapi. Ya muga-muga mboten elek, Pak. Ngoten. Pun.
mana di dunia ini yang disebut Shiratal Mustaqim? Bagaimana mungkin kita akan dikatakan melewati Shiratal Mustaqim, lah sirat kita nggak tahu? Mboten mungkin, Pak. Bagaimana Anda akan dikatakan sudah melewati Shiratal Mustaqim, lah kau tidak tahu Shiratal Mustaqimmu? Ya nggak mungkin. Barang siapa saat di dunia seperti itu, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila, dan gelap. Bon, kita bahas sekarang di dunia ini mana Shiratal Mustaqim. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku huwa Rabbi wa Rabbukum, utawi Allah iku Tuhanku dan Tuhanmu, ya fa'budu. Madhepa rohmu, wajah rohmu terhadap Allah. Niki, hadapkanlah wajah ruhmu terhadap hidup. Umpama Pak, wajah roh sampean niku mboten bunder, mboten. Itulah yang disebut rasa atau iman. Ruhmu itu punya iman, punya rasa. Petukno, ketemukan imanmu, rasa dalam dirimu terhadap hidup. Yang hidup yang kumaksud bukan sifat, tapi yang kumaksud hidup itu adalah laisa kamislihi syai'un. Antara saya dengan jenengan iki sing kula maksud hidup itu. Dan ini tidak bisa dibatasi dengan papan, dibatasi dengan mik, tembok, nggak bisa. Artinya di dalam tembok, di luar tembok sama. Itu yang kumaksud hidup itu. Lah, tempatnya di mana? Semua aktivitas yang dihadapkan Allah, mulai dari aktivitas sholat 5 waktu atau di luar aktivitas sholat 5 waktu, di situ ada sirat, Pak, ada jalan, ada jembatan yang mustaqim, yang jejeg. Dikatakan yang jejeg dan Anda melewati sirat itu manakala wajah ruhmu yang berupa iman koneksi. Tahu koneksi ya? Klik terhadap hidup di situ. Sehingga ditarik kesimpulan yang beraktivitas dalam berdiri, rukuk, sujud, hidup itulah Allah. Jadi iman di dalam hatimu itu sudah tidak selain hidup itu yang segala-galanya. Berarti kalau hatimu sudah ngeklik seperti ini di dalam sholat, misalkan contoh, berarti Anda sudah melewati nguwat Shiratal Mustaqim. Makan, minum, aktivitas apapun itu sudah tidak ada bedanya.
Artinya dalam hati jenengan imannya, bertemunya rasa ini terhadap hidup itu sang yang segala-galanya. Berarti Anda telah melewati nguwat sirotol. Makanya dikatakan isyarah seperti rambut dibelah jadi itu saking sulite. Dan mayoritas tidak ada yang bisa, Pak. Hanya siapa yang bisa? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya orang yang bertakwa yang bisa. Selain yang bertakwa tidak akan pernah bisa. Kita nggak usah ngomong orang lain. Dulu Pak, saat jenengan belum dimasukkan Allah ruhaniyah di golongan ahli syuhud, mohon maaf, gak kira aktivitas sampeyan ini apapun itu bisa bertemu Allah, gak kira. Rasa atau iman di dalam hatimu tidak mungkin kliknya kepada Allah, nggak mungkin. Contoh ning ngarepku iki ana jajan macem-macem ya, ana ombenan susu, ana ombenan kopi. Ketika tak minum kopi utawa susu rasa gurih, iman dalam hatiku gurihnya jatuhnya di susu. Gak mungkin jenengan bisa menyebut Allah, gak mungkin tembus terhadap hidup di situ, gak mungkin. Makanya dikatakan laksana rambut dibelah menjadi 7. Tapi itu tidak berlaku bagi minal muttaqin, golongan hati yang sudah bertakwa. Artinya bertakwa golongan hati yang wajahnya ruhaniyah, itu sudah tahu Tuhannya, sudah tahu. Bukan Allah nama, bukan hidup sifat, bukan. Inilah seseorang yang syahadatnya sudah benar, persaksiannya sudah benar. Iki. Fa'budu mongko madhep sira, nyembah sira hu ing Allah. Artinya segala aktivitas apapun sambung no Pak, rasamu ambek gesang, itu loh ya. Sambungkan iman di dalam hatimu terhadap Allah. Tanda kalau itu sambung, hatimu tidak ada keyakinan apa yang muncul darimu itu dirimu. Enggak. Contoh, jenengan aktivitas apapun, di situ Anda tidak pernah iman munculnya aktivitas itu dari diri Anda. La yarawna li anfusihim syai'an. La yarawna, jenengan iku lho gak nyawang, gak iman, gak ngaku-ngaku. Apa li anfusihim, apa yang muncul dalam dirimu syai'an iku rupane, nggak pernah. Sampeyan iku duweni keyakinan iki sing ngaji aku kelason, nggak ada. Contoh, umpama jenengan sholat, umpama jenengan aktivitas apapun, di dalam hatimu tidak ada iman
munculnya perkara itu dari Anda. Itu yang ada di dalam hati. Tetapi justru sebaliknya, anal tetapi iman yang ada di dalam hatimu yusyahiduna, sesungguhnya dia Allah Ta'ala yang berperan. Akhirnya umpama disembunyikan dalam hati, aku yang muncul dalam hati jenengan, akunya Allah niku. Niku sing kula maksud sambung. Rasa yang ada di dalam hati, iman yang ada pada di ruh yang kami sebut wajahnya ruh itu gatuan Pak ame urip. Gatuan ini kok bahasa Indonesia ini gatuan ya. Mak plek ini loh Pak. Jadi gak ono satir blas. Mak plek. Kados bopo ambek biung mak plek gak katik kelambenan niku lho apa jenenge. Yes mak seperti itu. Jadi gak ada satir penghalang apapun, gak ada. Ora eneng sing dipikir, ra ono sing macem-macem. Yang terjadi adalah tatmainnul qulub, antenge ati, damaine ati, anyesnya ruhaniyah jenengan. Nek cara Bapak Biung iku yang namanya mbuh apa iku wis gak ngerti aku. Laksana seperti itu. Fak butuh olehnya kau ngepleke, mengarahkan wajah ruhmu terhadap Allah di setiap aktivitas. Hada utawi fak butuh, perbuatan yang seperti itulah disebut siratum mustaqim. Iku lho hakikate wat sirotol mustaqim. Berarti Anda di dunia sudah melewati. Tapi minal mutakin, yang diizinkan Allah untuk bisa melewati hanya golongan mutakin, golongan yang dimana hatinya itu sudah wusul, sudah sambung rasa menyang urip. Imannya sudah tidak ada selain Allah. Gampangan nek cara syariat ngoten. Niki golongan kecil Pak, golongan cuwilik. Laksana 99,9% iku golongan yang tidak diizini Allah, tapi sing 1% itulah yang diizinkan Allah, yang disebut minal muttaqin. Makanya innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Amaliyah apapun semua ditolak oleh Allah kecuali amaliyah yang bersumber dari orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Niki
Rasaku papane wis gedhe. Baguse laku dohir jasad niki Pak. Iku ditentukan iki di mata Allah. Husnul a'mali, bagusnya laku dohir diterima Allah di mata Allah. Iku tergantung barometernya nata iju husnil ahwal. Manakala buah dalam ruhaniyahmu juga bagus. Lah, ruhaniyahmu dikatakan bagus, manakala kembali lagi ke fa'buduh niki. Sambung imanmu rosoning atimu menyang gesang. Sambungnya iman dalam hatimu hanya pada Allah. Ini ruhaniyah yang bagus. Jikalau ruhaniyahmu bagus, maka aktivitas jasadmu itu mesti bagus. Ini disebut mingkol bin zahidin, bersumber dari hati yang sambung terhadap Allah. Beda kalau yang 99,9% niku mingkol bin rohibin, dari hati yang tidak sambung nang Allah. Makanya Allahu Akbar, eling sawuhe, eling weduse, eling sapine, eling macam-macam, sambunge iku nang kuno. Karena hatinya itu mingkol bin rohibin, sambungin ning urusan dunia. Wes, maka lakunya dohir apapun hubitot a'maluhum, ditolak oleh Allah. Ya wes, ngenen berang tahun itu dulu. Sisa umur kita tinggal berapa tahun? Lebih banyak kita ingkar pada Allah kalau ditotal Pak, daripada kita nanti taat ingersani Gusti Allah. Kebanyakan begitu Pak. Berbahagialah mereka yang saat di dunia ini sudah rasa atau imannya sudah klik pada hidup. Sudah ini, sehingga di dalam surah Al-Mu'minun Allah katakan ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Khosyi'un iku anteng Pak, damai, anyes, jenjem hatinya. Sungguh beruntung orang-orang mukmin ketika saat di dunia ini sudah bertemu Allah. Sudah beruntung. Sudah beruntung. Lah, berarti ayat ini juga ada makna kebalikan. Nek tadi qad aflaha, kebalikan aflaha iku khosyira. Nek tadi bejo beruntung, iki rugi. Qad khosyiral ladzina kadzabu biliqaillah. Surat apa itu aku lupa itu. Sungguh sengsara,
sungguh rugi bagi seseorang ketika saat di dunia dia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Yes, di sini Pak. Yes, kembali kepada materi kita. Jadi yang disebut sebagai siratal mustaqim, sesuatu yang tidak bisa kau lihat dengan mata dohir, tidak bisa. Tapi bisa kau lihat dengan mata hatimu, wajah tadi iman. Contoh. Kalau dalam hatimu sudah yakin 100% bahwasannya bisanya kau hadir di sini, bisanya kita hadir di sini karena ada yang menghadirkan, Pak. Di dalam keterangan tentang ihsan atau muraqabah, makrifat yang paling bawah, hati kita ada satu keyakinan hanya hidup karena hidup itulah sehingga kita bisa dihadirkan di sini majelis. Anta budallaha ka'annaka taroh. Itu Anda sudah dikatakan seakan-akan bisa melihat Allah. Ketika hatimu sudah yakin 100% hanya hidup Allah dalam dan di luar dirimu, yang menterjadikan dirimu sampai ke sini, berarti jenengan iki sudah makrifat di tingkatan yang paling bawah yang disebut muraqabah. Dalam bahasa Rasulullah dalam hadis disebut ihsan, imanmu sudah benar. Gitu, sudah benar. Anta budallaha ka'annaka taroh. Anda disebut seseorang yang seakan-akan sudah bisa melihat Allah. Ini. Jadi dengan adanya iman di dalam hati kita, hanya Allah itulah sesungguhnya yang segala-galanya, berarti Anda telah melihat wujudnya siratal mustaqim dan juga sudah sampai lewati. Kalau di dunia ini jenengan sudah melewati berkali-kali siratal mustaqim, maka secara keterangan syariat besok di akhirat mesti sampai iki selamat. Aku gak aneh ngomong insyaallah. Karena Anda sudah tahu siratal mustaqim. Siapa yang tahu siratal mustaqim secara hakikat di dunia dan dia lewati, maka di akhirat siratal mustaqim itu mboten sak rambut ngono. Mboten, Pak. Sampeyan tahu tol Malang niki ya. Kiwa tengen kurang ombo. Lu anggere sampeyan apa? Kurang lebar, Pak. Jikalau kau melihat tidak ada kelihatan batasnya. Jikalau kau melihat ya, mana ya batasi, nggak bisa melihat kau. Karena Anda sudah bisa melihat siratal mustaqim. Mengapa bisa melihat? Karena ainul basiroh Anda tidak buta, tahu. Sehingga tahu di situ Allahnya fa'budu. Tapi bagaimana bagi yang buta? Mingkol bin rohibin, semua amaliyahnya itu orientasinya dari hati, yang hati itu rohibin, condongnya terhadap selain
selain Allah. Akhirnya buta pada Allah. Di dunia sudah enggak benar. Di akhirat walaupun luas, mohon maaf, Shiratal Mustaqim Anda enggak akan pernah bisa lewat. Karena Anda gelap, enggak bisa melihat. Kalau enggak percaya, Anda jalan ajalah di tol Malang ini double 5 atau gimana. Tapi Anda disuruh berjalan dengan keadaan buta Anda. Disuruh ke mana, tol mana? Berikutnya Mari Singosari ke Lawang. Enggak nyampe, enggak. Meleco. Tahu om meleco ya? Nyimpang bengkok sampean. Kalau enggak percaya cobalah. Coba aja sendiri. Itu juga ayat inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Coba aja, coba aja. Wis gak usah jauh-jauh sekarang, nanti kapanlah kita ayo ke lapangan sepak bola. Dari gawang ke gawang lah ya. Udah meleo dhisik gawang. Oh iko gawangi. Udah jalan no. Nyampe gawang enggak? Enggak bisa Anda. Bengkok Pak engko. Karena gelap. Enggak bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan dikiaskan. Ketika kau secara syariat jatuh dari Shiratal Mustaqim beribu-ribu tahun sampai dasar neraka itu. Artinya apa? Luasnya koyok ngono Shiratal Mustaqim. Anda enggak beribu-ribu tahun enggak bisa nyampe ke surga, enggak bisa. Bulet mau ngumet ngoten lho Pak ya. Isok tabrakan ambek kancane dhewe. Enggak bisa. Ampun Pak, niki ampun. Kalau tentang Shiratal Mustaqim saya jelaskan secara hakikat di dunia ini sudah terjadi dengan dasar Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 64. Kok yo sik gak percaya? Ya mbuh rek, tinggal ngopi ae nek ngono. Ya. Memang Allah katakan Muhammad, ketika kau menyampaikan kebenaran itu ada dua golongan Muhammad. Wa minhum man hadanallah. Sebagian golongan kecil mat yang menerima petunjuk ini. Hati klik gila ambil ajaranmu Muhammad sedikit. Malah kebanyakan wa minhum man haqqat, mereka yang bersikukuh di dalam dolalah, tersesatnya hawa nafsu. Berarti sampean dahar di situ ada Shiratal Mustaqim. Mana Shiratal Mustaqimnya? Ya di dalam aktivitas dahar itu Pak. Lewati itu Shiratal Mustaqim. Fa'buduh. Kuwi dahar ojo golek wareke enake, jangan. Itu nafsu. Temui Allah di dalam aktivitas makan. Jikalau kau bisa menemui Allah di situ, maka kau dikatakan sebagai orang yang telah melewati Shiratal Mustaqim. Tandanya yaitu tadi, sambungi rasa menyang urip yang berkuasa di situ. Gampang nggih? Gampang. Dulu Pak wedi Pak jelas dong ngeten iki wedi gak wani. Sampai mursid-mursid kita ngancam. Ayo kalau berani umurmu dilongi. Gitu. Ayo sampai no
Iki gak boleh disampaikan. Kau kalau sudah tahu, ya sudah buat dirimu sendiri. Anak istrimu jangan. Atiku protes Pak menunggui. Sebab apa dasar saya protes? Sebab di dalam Al-Quran Allah sudah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Maksud jagalah dirimu dan keluargamu itu dari siksa api neraka. Jatuhi siratal mustaqim awakmu iku lho. Bah diancam umur dindekno. Iku aslinya pengancaman aja Pak. Supaya kita tidak menyampaikan. Biar tahu sendiri. Sebetulnya itu khawatir pada saat itu nanti banyak yang protes, dipendam, kebenaran ini dipendam. Nah sekarang udah dilosai, biar mudah jenengan, biar mudah. Berarti ketika saat atimu iku mau ngerasakno yen sing aktivitas satu-satunya adalah Allah, itulah namanya sambungi wajahmu, kelete wajahmu menyang Sang Yang Tunggal. Madepi fak butuh podo nyembao sira kabeh hu. Lah ini kok ya. Tak kei panah hu ing Allah, bukan Allah nama. Ya iki lho Pak. Cetha nggih? Iki dan iki yo ning jero ning jopo wis nggak ada batas, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihijabi dengan apapun. Allah itu mokhal, bisa dihijabi, ditutupi dengan sesuatu nggak bisa. Mokhal itu enggak. Hadza tindakan rohaniyah awakmu yang seperti itu, itulah sesungguhnya kau telah berjalan di atas siratal mustaqim. Berarti siratal mustaqim itu gak sholat tok lho Pak ya. Enggak sholat tok secara syariat akmal niki. Ya. Husnul akmali, bukan ini aja. Apapun tindakan sampean, apa itu? Taat, maksiat, bala, nikmat, 4 waktu itu semuanya ada siratal mustaqim. Itu hanya berlaku bagi mereka yang bertakwa. Berarti mereka yang di luar bertakwa nggak berlaku Pak. Artinya nggak berlaku, nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya orang tua dulu kita mengatakan, siratal mustaqim itu laksana rambut, satu dibelah menjadi 7, tajamnya itu 7 cemukur, tajam. Siapa yang lewat pasti langsung jatuh, tebal dia. Ya ini maksudnya sebenarnya Pak. Berat dan sulit bagi golongan 99,9% alias tidak bisa, mesti neraka. Mesti nggak iso ketemu Allah. Tapi minal muttaqin, surat Maidah ayat 27. Amaliyah yang diterima oleh Allah hanyalah amaliyah mereka yang bersumber hati yang bertakwa. Oh berarti sholatku kayak ditolak Gus. Jelas kalau sudah di sini keterangannya ya. Makanya kita mengapa selalu pakai insya Allah diterima Pak kurban sampean. Masalahnya sapi ini nggih gede lemong. Beto Pak sapi ini kawuru. Kari blungit tok. Pak Takmir iki kurban kula didelok lu gak tau mangan ketok gerigi
gak terima. Nek lemu Pak, dagingnya gawede, apalagi jenengan iki sapine yang saya jenengan kasihkan itu tidak hanya 1, 10 langsung. Wong jenengan sugih Pak. Iki kanggo saya, kanggo anak saya, kanggo istri saya, anak putu saya. Nyo 10 langsung dalam masjid. Go gede. Beligon. Tahu beligon nggih? Sapi beligon Pak. Oh wedi. Tak miri yang goyang-guyu Pak. Seneng. Nggih diterima niki insyaallah diterima. Nyun sewu. Nek sumber atimu apa nata iju husnil ahwal ya. Buah nata iku buah. Nek buah ning atimu iku krana sakliyane Allah. Apa krana sakliyane Allah? Sesuk cek nek tak gawe tumpakan. Sesuk ganjarane surgane. Lho iku lak makhluk to sedaya. Itu karena selain Allah iki jenenge kecelik boleh bete. Wis gak percaya, sesuk titen-titenan nek gak percaya. Saiki ngomong gegeran ya tuas gegeran, wong durung matek. Ya ta, sesuk ae nek ngono. Sekarang jenengan saya kandani lah. Saya kasih tahu. Amaliyah apapun Pak, tanpa didasari dengan qalbin zahidin, mohal diterima Allah. Laksana seperti ini. Wis logika, tak lebokno logika. Nyun sewu ya. Iki logika. Jenengan memohon kepada orang tua. Tapi memohon sampean iku dalam keadaan mungkur. Tahu mungkur? Buang muka. Terus panjenengan sebagai orang tua perasaan jenengan piye Pak? Gimana? Yo rasane dhewe. Mungkur. Tidak bisa. Itulah Allah juga begitu Pak, sama. Manakala kita sholatnya tidak ingin bertemu Allah, ingin pahala, ingin surga, padahal keduanya itu juga makhluk, maka jangan harap kita akan bisa bertemu Allah. Jangan harap itu nanti akan taqabbalallahu, diterima, mohal. Makanya mengapa kita selalu memakai bahasa insya Allah. Insya Allah itu kan lamuno ngersakake sapa Allah diterima ya, lamuno tidak ya tidak. Berarti di antara dua hal, iya dan tidak. Itu. Lah, Allah menurunkan Muhammad ini untuk membawa dinul haq, hukum yang tidak sengaja memang diturunkan sebagai hukum yang pasti, bukan hukum kira, hukum pasti. Mana hukum yang pasti? Ternyata jawabannya ada di dinul haq. Dinul haq. Kita persoalannya tidak disi kersonda, hukum pasti. Jikalau amaliyahmu secara fisik itu berdasarkan nataij, buah di dalam hatimu bagus, dadi ini mesti penak. Gak usah ngenteni suk ning akhirat misalnya ya. Di dunia aja lah ayem hatimu. Nggak percaya? Wis, kuwi laku opo wae, baik sholat maupun di luar sholat. Hatimu temui Allah itu. Fa'budu, depno wajah hatimu menyang urip ning kono. Miturut surat Az-Zukhruf 64 itu yang disebut siratal mustaqim, mesti anteng hatimu. Mesti anteng, ayem, damai,
gak ada protes. Saya nggak ngomong kira-kira, memang seperti itu. Memang seperti itu. Tapi coba hatimu jangan menghadap terhadap Allah, fa'budu itu. Menghadaplah terhadap selain Allah. Entah apapun itu yang terjadi, apapun. Hadapkanlah ruhaniyahmu, imanmu itu terhadap selain Allah. Pasti kau akan tertipu. Apa yang terjadi? Gelisah, khauf, takut, yahzan, khawatir, dan lain sebagainya. Ini perbedaan di antara dua kelompok itu seperti itu Bapak Ibu. Berarti ning dunya, di dunia ini Shiratal Mustaqim sudah terjadi, sudah. Bacalah semua apa yang terjadi pada diri jenengan dengan ainul basiroh Anda, dengan mata hati Anda. Lihatlah di situ semuanya tertampil Shiratal Mustaqim. Mustaqim iku jejeg Pak. Sirat iku wat, mustaqim iku jejeg. Umpama naik, jejeke naik. Umpama turun, jejeke turun. Umpama datar, jejeke datar. Gak kadek menggak menggok. Gak menggok, lurus gitu. Artinya hatimu jangan tolah-toleh selain Allah dalam konteks iman. Saya boleh teringat dengan dawuhipun Mbah Yai Hayi Malang. Dulu saya pernah diperintahkan gara-gara saya tanya terkait cepet lan orane ngusul nang Allah iku ning ndi, mlaku wong ulun ojo tolah toleh. Hanya gitu. Siapa Pak nggak pedot ndas? Ya mikir tafsiran saya, ya melaku berjalan ke barat, tidak tolah-toleh kiri kanan, apalagi melihat ke belah. Ternyata bukan itu maksudnya. Fa'budu niki lho maksudnya. Imanmu hanya pada satu titik dalam hal apapun, walaupun itu maksiat. Jangan beriman yang melakukan itu makhluk. Iki sing durung saged Pak diterima pada umumnya manusia. Mosok sih Gusti Allah iku jentat-jentit. Ngapunten lho ya ingkang kathah, mohon maaf. Lu kau jangan melihat jentat-jentitnya. Apa bahasa Indonesia jentat-jentit? Nungging. Tapi lihatlah yang laisa kamitsli syai'un, kalau tidak ada itu nggak mungkin terjadi nungging. Ya wis bahasa Indonesia nunggak aku lagi iki roh nungging ku apa ngoten. Itu Pak ya. Allah ya Karim. Tapi mohon maaf bagi panjenengan yang isih pemula dereng saged nrimo. Karena ada dasar nek apik teko Allah, nek elek datangi teko nafsumu sendiri. Wis. Diredam dulu. Ojo kesusu muring-muring dhisik, jangan ditolak dulu, ngen-ngenen nunggu hidayah sangka Allah. Artinya kalau itu minallah, dirimu sudah tidak ada. Itu la yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang muncul pada dirimu, apa yang muncul pada selain dirimu, apapun Pak, bentuknya apapun, iman dalam hatimu sumbernya tidak dari makhluk tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana proses sing maksiat ngene. Nek ning Malang niki jenenge napa, Pak? Tempate. Napa? Bikerep. Namanya bikerep.
lokalisasi Malang, nah wis. Sik tah umpama di sana tidak ada Allah, bisakah terjadi? Allah bukan nama loh yang saya maksud. Hidup bukan sifat. Gak mungkin, Pak. Tapi ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah ma'rifat, Pak. Kalau belum ma'rifat dereng saged, belum bisa diterima. Karena kita juga punya dasar. Surat apa itu dicari ada, Pak? Itu Al-Quran. Kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsumu sendiri. Wes. Iki kayaknya kontradiksi. Tapi nanti kalau Anda sudah betul-betul duduk di musyahadah, disitulah nanti akan faham dengan sendirinya. Di situ, Pak. Berarti sirat adalah wat atau jembatan atau jalan mustaqim yang jejak. Berarti janganlah hatimu beriman terhadap selain Allah dalam hal apapun, dalam hal aktivitas apapun yang berwenang konteksnya iman ini, Anda jangan selain Allah. Estu, Pak. Karena iman yang seperti inilah iman yang sudah tidak menyekutukan Allah. Dan inilah yang dimaksud dalam surah apa itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Al-Anfalah ayat 63 6 berapa? Saya lupa itu. Apa? Semua utusan Allah itu diperintahkan Allah untuk menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Arahkanlah hatimu hanya pada Allah, wajtanibu, dan jauhilah hatimu wajtanibu atau huta ing piro-piro selain Allah. Pun kesimpulannya, lakukanlah, lewatilah siratal mustaqim dalam dirimu di dunia ini. Sebab jikalau kau sudah melewati, maka dipastikan kau secara syariat besok di akhirat itu Anda selamat dari siratal mustaqim. Anda tidak akan gelap lagi, Anda dengan enjoy untuk melewati. Sampai Rasulullah memberikan satu jawaban kalbargi. Kau seperti kilat. Mengapa kau seperti kilat? Karena sudah tahu, sudah sering kau lewati. Jadi kau lekas cepat sampai pada tujuan. Sama jenengan ada dua kelompok ke sini, ada yang belum tahu tempatnya, ada yang sudah tahu tempatnya. Anda yang sudah tahu tempatnya itu sebabnya Anda sudah sering ke sini. Malam ini Anda tidak kesulitan untuk sampai di sini. Tapi bagi mereka, bagi panjenengan yang lain yang belum pernah di sini, alamatnya tidak tahu, masalahnya tak share, nanti malam live streaming di Karangploso. Tahu banyak Pak WA Krauduk Karangploso mana? Ya wis, tak alihno nanggone Karangploso, nomor niki sampean hubungi gitu. Pun penak mawon kula kate ngomong Karangploso mana, ya wis daripada dawa-dawa. Alhamdulillah ada bannernya tadi ya, tak lebokne pisan. Baru gak patek takon. Nggih. Itulah perbedaan, Pak ya. Anda yang lagi pertama ke sini kesulitan. Tidak secepat mereka yang biasanya ke sini. Sama. Besok kita di akhirat juga begitu. Ruhaniyah secara syariat disuruh untuk melewati siratul mustaqim.
yang paling cepat adalah muttaqin. Sampai Allah katakan terkait muttaqin itu dimomenkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Pangkat derajat yang paling luhur di mata Allah adalah takwa, ilmu, amal, istiqomah. Udah, terus jalankan itu semampu Anda. Aktivitas apapun silakan. Yang penting liwati siratal mustaqim. Tapi ojo ngomong di medsos utawa di teman-teman sampean, Pak nang lokalisasi, ayo nang siratal mustaqim ayo, yo jangan gitu. Nah, nek umum sampean yo nang masjid baru ngomong siratal mustaqim bisa diterima. Inilah jalan yang lurus gitu. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait hakikatnya siratal mustaqim harus kita lewati. Memang di situ sesulit manakah kita melewati siratal mustaqim. Itu akan berlaku hanya bagi golongan mereka yang tidak mau bertemu Allah. Kata jenengan dulu sebelum nompong ilmu ajaran dinul haq, nggak ada ingin ketemu Allah, sedikit pun kepinginan nggak ada. Walaupun sholat lah nggak kepingin sampai ketemu Allah, nggak ada keinginan. Paling ya ketemu pahala, bayangno surga, gitu. Dan bayangno siksa neraka ya apa, sampai sholat nangis karena wedi dilebokno neraka. Terus sampean sedekah sesuai dengan keterangan korban yang ngono. Bayangno aku numpak sapi. Allah ya kan. Iku nggak mungkin hati sampean ada ingin bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahu la'at. Padahal dikatakan barang siapa di antara hambaku yang ingin bertemu Allah, maka Allah berjanji akan menemui Anda dalam waktu yang telah ditentukan. Berarti hanya bagi mereka yang hatinya ada kerentek, ada keinginan bertemu. Yang ingin bertemu Allah, kerentek yang ada itu hanya golongan yang 1% tadi, Pak. Makanya mengapa kita disindir di dalam niat setiap melakukan aktivitas lillahi ta'ala. Sholat ditutup lillahi ta'ala, haji lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala. Ternyata apa, Pak? Untuk masuk ke wilayah lillahi ta'ala itu hanyalah mereka yang muttaqin. Selain itu gak mungkin. Mek lesane tok lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ati gak ono sambungan menyang urip ning awake ora eneng. Itu loh karena Allah itu. Karena Allah aku bisa berdiri, gak ada. Sambunge rasa menyang urip pada dirinya nggak ada, Pak, nggak ada. Memang itu yang terjadi pada diri kita sebelum kita mengenal sejati ning urip, sejati ning guru, ya iku. Dari mengenal itu ya terus seperti itu, Pak. Masih sedekah, masih haji ya. Mboten saged, tidak bisa masuk lillahi ta'ala yang dimaksud karena Allah. Enggak ada sambungan hati kita, iman atau rasa plek nang urip, enggak ada. Apa sebab? Karena kita menolak ajaran yang mendidik tentang keesaan atau ketuhanan. Kita tolak. Siapa mereka? Wa minhum man haqqat minad dolalah.
mereka golongan yang bersikukuh bersukaria dengan kesenangan duniawiyah selain Allah. Ada hati bersukaria dengan kesenangan 3 hal, dan dengan 3 hal inilah cara Allah menyesatkan ruhaniyah kita. Apa? Pertama, yahjubuhum biilbihim, dengan ilmu pengetahuan, ahli pikir, wis jenius, kepala iki sampai rambutnya botak tutup mburi, jenius Pak ya. Dia terhijabi dengan ilmunya itu. Dengan ilmunya dia akan menjadi orang yang tinggi derajatnya di mata manusia. Mewah amwalihim, yahjubuhum bi amwalihim, bisa jadi dengan harta bendanya. Yahjubuhum bi ibadatihim, yang terakhir dengan al-ubad, statusnya ahli ibadah. Akhirnya orang yang tidak beribadah seperti dia dikatakan orang jelek. Api aku sopo masjid, lakai sopo lokali saksi, sopo berdu. Ati ada nit rumangsa luwe api katimbang orang lain. Lah iki lho Gusti Allah itu nutupi atimu kelawan rumangsa luwe api tadi. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minatin. Bagaimana aku mau ya Allah sujud ke Adam, lawang aku lebih baik kau ciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah liat. Luwih api aku. Allahu Akbar. Lah kok ngarepi masjid, ngarepi omah ada pengamen hitam, orangnya hitam tetapi ambek kreng-kreng. Ati sampean di apa? Dobel. Magrib kok ngamen. Mbok yo salat dhisik. Ning ati ganggu wong salat. Padahal jenengan dadi imam. Ngrutu Pak ning ati ngono. Rumangsa aku luwe apik katimbang wong ngamen. Lah iki lho sifat iblis. Sifat iblis yang ngene iki. Ngono iku Pak ya. Ngono iku. Basa maringi mami ning ati ketem-ketem ngadeg. Gak ngerti magrib Pak. Kadang-kadang iku ditutukno mangkele tutuk ngono Pak. Nggih. Ditutukno mangkele. Kula teringat waktu kecil dulu niku kula teng pesantren Ibtidak, waktu Ibtidak. Pesantren kakak saya. Wis kata sebutno. Salat asar. Wong namanya anak kecil Pak ya. Jenenge salat gembulan anak kecil kan guyon Pak ya. Guyon. Lah. Pinggir kakak saya sajadah itu ada menjalin. Nah, sak menten Pak. Saya tidak tahu. Jadi saya guyon. Habis salam diluapkan kakak saya tadi. Ngambil apa? Rotan tadi digeblek nih saya. Orang namanya kiai saya, kakak saya. Tunggal mbah. Ya udah aku diem. Kalau saya ngomong sama apa, saya ditambahi Pak. Ini tambah ditambahi. Iya. Gak mungkin gurumu gepuk awakmu nek kau yang ndablek. Gak ada. Orang tua dulu itu menyalahkan guru. Walaupun dijewer, nyun sewu Pak, ya Allah guru biyen niku Pak saonoke sing diantemno. Lho estu dikaplok ya kaplok temen. Sungguh nggak berani anak bilang sama orang tua. Kalau bilang itu malah ditambahi. Prinsip orang tua, kalau kau
dihantam gurumu itu bukan salah gurumu, mesti kamu yang bedik lah gitu loh, kamu yang nakal. Sekarang po beda Pak. Wis zamannya kita itu Pak, akhlak itu dicampuri orang barat Pak. Wong nikah itu loh mayoritas itu dicacak dhisik. Kebanyakan kan gitu. Iya. Peradaban orang timur memegang hukum syarak nggak boleh. Kalian lihat dulu Pak, nyun sewu. Anak dengan anak nggak ada istilah pacaran. Nikah itu ditemukan orang tua sama orang tua. Anak nggak bisa menolak. Waktu akdu nikah setelahnya lumrah, jangan heran 40 hari belum akor, tidur itu belum akor, biasa Pak, biasa. Sekarang Pak SMP meteng dhisik, SMA meteng dhisik, sak pirang-pirang. Karena peradaban orang timur di kecampuran peradabannya orang barat. Iki ngomong syariat, ngomong syariat artinya kalau kita kembali kepada pembahasan, justru kita itu manakala tidak mau menerima ajaran Rasulullah di jalur ketuhanan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah kenal pada Allah, gak akan tahu pernah, gak ada hati untuk ingin bertemu, gak ada. Qad khasyiral ladina kadzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi golongan orang hamba manusia iki tatkala di dunia mendustakan, tidak mau untuk bertemu pada Allah. Hatta idza ja'athumus sa'ah, kapan sadarnya mereka? Sadarnya untuk bertemu Allah kapan? Bagdatan, ketika saat datangnya perkara yang mengagetkan. Konteks as-sa'ah secara syariat berarti hari kiamat. Tapi konteks secara hakikat as-sa'ah adalah kematian. Baru Anda kalau sudah menjelang ajal baru sadar. Tapi waktu sudah ditutup. Kesempatan sudah selesai. Mengapa sekarang baru Anda ingin meremok ke aku, ngerepok itu? Minta memohon padaku untuk dikembalikan lagi hidup, ditambahi lagi di dunia dengan alasan untuk mertobat, nggak bisa. Karena waktu yang sudah aku tentukan itu datang, dan dulunya kau sudah ada kesempatan banyak lewat Rasulku menyampaikan hal ini, cuman kau saja yang tidak mau mengikuti. Udah, kaset, rasakan apa selanjutnya ini. Bapak Ibu, untung Pak S itu, untung kita itu masih ada golongan hati itu untuk ada kemauan bertemu Allah, sekalipun secara fisik basis kita nggak tahu sholat. Mohon maaf loh ya, basis kita ada unsur yang bolong-bolong lagi itu toh, ada unsur blas enggak loh. Untung panjenengan ada kesadaran hati untuk bertemu Allah. Nanti urusan lahirnya kembali lagi, husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Nanti terbangun sendiri, laku syariatmu itu terbangun sendiri. Sing penting bangun jero kalau sudah dibangun jobo melok bang, terbangun sendiri Pak. Bagusnya dohir iku ditentukan bagusnya batin. Ada sindiran, barang siapa yang nilai sholatnya bagus di mata Allah, maka baguslah semuanya. Itu sindiran. Barang siapa nilai amaliyah sholat jelek, maka jeleklah
semua. Itu ada kaitannya dengan fa'buduh itu loh Pak. Ada kaitannya dengan fa'buduh. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng pribadi dari Malang. Yang ingin saya tanyakan, dulu saya pernah mengaji masalah tauhid, yang mana beliau guru ini memberikan arahan hanya saya disuruh menjalankan zikir hu Allah saja. Pada saat itu hu Allah ini maknanya yang mencakup adalah semua adalah Allah. Sehingga yang saya laksanakan saya sempat gila dengan kata-kata hu Allah itu. Akhirnya suatu ketika saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Di saat saya terbaring, ini secara syariat nggih Gus, saya melihat diri saya sendiri terbaring, kemudian dalam kebingungan akhirnya saya seakan-akan masuk dalam sebuah ruang yang tanpa batas, tidak ada siapa-siapa. Hingga suatu ketika ternyata di situ dalam kebingungan itu saya melihat diri saya sendiri. Waktu itu warnanya putih dan hitam. Itu adalah diri saya sendiri, itu secara syariat. Kemudian ini yang saya tanyakan adalah sehubungan dengan tadi Shirathul Mustaqim, hakikatnya itu bagaimana? Hanya itu yang saya tanyakan Gus, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikatnya Shirathul Mustaqim iku yang bagaimana? Sirat adalah jalan atau jembatan, mustaqim lurus. Nama sholat iku sirat. Nama makan itu sirat. Nama ngaji sirat. Iki sering dijadikan sebagai ahli yang sudah zikir khafi, itu namanya thariqah. Thariqah itu ya jalan. Sirat bisa diartikan juga jalan, walaupun sirat adalah jembatan. Bisa diartikan jalan, juga bisa diartikan jembatan. Lah terus kita wajib untuk melewatinya. Lah lewat itu ada kalanya selamat, ada kalanya tidak. Kembali lagi kepada makna hakikatnya Shirathul Mustaqim. Jikalau sirat hakikatnya adalah contoh sholat, nama sholat, mustaqimnya mana? Ruhaniyahmu tatkala di situ imanmu hanya pada Allah berarti sambung, ini berarti Anda telah melewati Shirathul Mustaqim. Kita di ruangan ini secara syariat ambu bakaran sate. Dikatakan jenengan iku
melewati siratal mustaqim. Mana siratnya? Mohon maaf. Bau itu tadi sirat. Nama bau sate itu sirat. Mustaqim jenengan dikatakan melewati mustaqim jejeg. Kalau hatimu tidak mempunyai iman, munculnya rasa sedep ini dari sate, tapi dari hidup, dari Allah. Ini berarti Anda telah melewati siratal mustaqim. Allah kasih contoh langsung. Cuman kalau yang ditanya apa hakikatnya siratal mustaqim itu, semua nama aktivitas iku sirat. Mustaqimnya kalau Anda fa'budu, ruhaniyahmu itu hanya menghadap, menyembah, sambung rasa iman itu hanya Allah di situ. Ini mustaqimnya ada di situ. Jelas Pak nggih? Memang kalau kita bicara dzikir Pak, kita dulu itu dikasih oleh guru-guru kita tauhid, mentoknya di thariqah lah Pak, biasanya itu acara-acara itu tentang dzikir, itu mentoknya di dzikir khafi Pak. Dzikir khafi atau boleh saya sebut sebagai dzikir siri. Apa sih dzikir khafi? Dzikir yang diucapkan dalam hati, Allah. Ada yang 10.000 satu hari satu malam, ada yang 20.000, macam-macam guru-guru kita dulu. Cuman tidak diterangkan tentang rasa yang masuk di dalam Allah itu. Ketika masuk Allah, tidak disarankan ruhannya untuk bertemu Sang Yang Tunggal di situ, enggak. Wes pokoknya waconan iki. Ngono tok. Mun sampai ngiler-ngiler. Nah, ketemunya itu otodidak kebanyakan. Sebab tujuan si Saleh ketika Solo bertemu Allah, walaupun di situ robitohnya itu terhadap makhluk, secara sistem itu tidak diduduhkan, tidak dikasih tahu kunci kemusyahadah. Walaupun itu membutuhkan berpuluh tahun waktu, toh akhirnya Allah membuka otodidak. Memang Pak, di situ resikonya kita ketika berzikir khafi itu masuk di dalam alam mukasyafah. Ya, apakah jabarut, apakah malakut, apakah lahut, atau yang lainnya. Seperti Bapak tadi masuk dalam satu alam di mana tidak ada siapa-siapa, malah melihat dirinya itu berbaring. Ini adalah alam mukasyafah ini Pak. Ya, di situ penuh dengan karomah dan lain sebagainya. Tidak ada lampu atau matahari, tapi padang, putih asrep, tidak terbatas, seperti hamparan luas tanpa ada batas. Oke, ketika saat itu manakala disertakan sirul asrar dzikirnya yang keluar dari la ilaha illa anta, ini kan la ilaha illa huwa. Kalau yang syariat la ilaha illallah. Kalau ini hakikat anta berarti sudah dekat. Apalagi la ilaha illa ana, ma'rifat.
Kalau ana sudah tidak ada siapa-siapa, hanya ana. Kalau anta berarti ada ana, ada anta. Anta berarti di depan, berarti Allah sudah dekat. Dalam hati kita merasa Allah selalu memantau saya, berarti dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekat. Itulah kusebut zikirnya sirul asrar. Kalau waktu zikir khafi disertai dengan sirul asrar, lah ini besar kemungkinan akan masuk dalam satu alam yang disebut musyahadah, alam la ilaha illa ana, alam makrifat Allah. Jadi orang ketemu wujud kita yang seperti berbarinda. Jadi diri kemakhlukan kita sudah fana semuanya. Umpama saya laksanakan seperti orang tidur, bangun-bangun tidak merasa mimpi, seperti itu. Kita tidur sepanjang hari, sepanjang malam, tidak bermimpi, bangun-bangun segerawa, seperti itulah. Makrifat itu seperti itu. Terus apa yang diceritakan? Kan orang tidur kan ada dua, ada yang bermimpi, ada yang tidak bermimpi. Kalau yang bermimpi bisa bercerita, Pak, bisa bercerita. Tadi malam saya bermimpi ketemu Pak Jokowi, bicara dalam satu ruangan. Itu bisa cerita. Lah tidur kita nggak bermimpi apa-apa. Semalam suntuk, katanya hanya sebentar. Pagi bangun, enggak ngerti, tapi awak seger. Mimpi apa mang? Gak mimpi apa-apa. Tuas kate tak tomboki. Nah, arek-arek ngene kan ya. Gak mimpi, gak mimpi. Dia laksana seperti itulah. Bapak Ibu, oleh karenanya sirul asrar kebanyakan para kekasih Allah dulu itu otodidak ketemunya itu. Otodidak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Teruskan walaupun kamu belum bisa tembus nyampe pada Allah. Teruskan dzikirmu, teruskan. Perbanyak, terus perbanyak. Akhirnya ya Gusti Allah kasihan. Wis tak bukakno. Iki namanya jenengan iki ngrepotno Gusti Allah. Ben gak ngrepotne klik kunci gawon, bukaan dhewe mlebu assalamualaikum, langsung waalaikumsalam, wis penak. Budal gak usah dijemput, gak usah dianterno, penak. Gak ngrepotno panitia. Tapi panitia nggih bingung Pak, nek sing ngaji gak teko. Boso sing ngaji sudah datang, mak blong ngono. Iya Pak, sampean tinggalilah tanggal 24 September sesuk. Nek aku gak teko-teko, bingung kaya kucing kobong buntute. Pengulune ngenteni, kemantene kiwa tengen ngenteni. Misale aku ditakdirno gak teko-teko mbuh keturon, dibel gak kenek, gak bingung wong sakmono kae sak hotel. Ayo bingung. Temen bingung. Tapi ketika saat hadir tanggal 24 September, sampak ngene, Gus teko esuk tak siapno hotel. Sampak seperti itu, saking takute mboten ndugi. Wis ayo dilakoni ae sesuk iku ngoten mawon.
Wis muga-muga ae engko iso tekan. Ngoten mawon bingung-bingung. Jadi Pak, hakikate Siratal Mustaqim adalah sirot iku adalah semua nama aktivitas, mustaqim jejak manakala hati kita butuh bertemu Allah di situ. Berarti kita telah melewati Siratal Mustaqim. Begitu. Mulai awal sampai akhir banyak kekeliruan atau salah ngomong, nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya, yang akhirnya apa yang kita amalkan tadi bisa menjadikan ibadah kita menjadi lebih sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.